Dia tanya, Pak Haji, gimana supaya saya bisa sehat lagi? Ya ibu sama bapak harus kuat lari. Saya udah nggak kuat lari. Pasti kuat kalau di RDAY. Kok tahu Pak Haji caranya gimana supaya saya bisa kuat lari? Kebetulan saya punya anjing herder 7. Nanti saya lepas dia pasti lari. Bohong dia nggak lari. Betul nggak Pak? Iya kan? Daripada saya bilang yang lari dapat 10.000 10 juta, kalah dibandingin kalau saya lepas herder. Allah lebih kenceng dong Pak, anjing herder. Doberman saya kan gede-gede. Makanya tadi saya bilang, tenang panitia, besok kita kasih lomba lari. Pak Haji, itu guru-guru kan udah sepuh, usia 80 tahun. Gimana caranya biar dia semangat lari? Gampang, kasih duit. Nggak bakal dia kasih duit mau lari. Sebanyak-banyaknya duit 10 juta lah dikasih ya. Pasti ini larinya cuman udah waktunya ngaso dia jalan. Gimana supaya lari terus? Kata panitia. Saya bilang, nanti kita lepas anjing herder. Pasti dia nggak dia lari. Aduh, jadi apa ya Pak? Biar dia gembira lah, ceria. Kan jarang loh dia bisa ketawa lepas gitu kan. Nanti kalau udah sampai rumah, dia dengan pikir problematikanya dia. Makanya di sini kita besok bikin gimana caranya tuh kameramen ya. Pokoknya dari baru datang sampai pulang minimal dia harus gembira. Makanya nanti tugas Om Uje, ini Pak kameramen kita lagi duduk di belakang, istrinya berapa Je? 5. Nah makanya besok tugasnya Om Uje suruh nyediain pampers. Karena namanya orang udah 80 tahun, kalau ketawa lepaskan udah nggak ada NCB-nya. Udah nggak ada NCB-nya, udah lost. Nah itu kita serahin sama Om Uje. Om Uje, lo Je yang ngurusin lo Je. Masang pampers 80 tahun tuh Pak, rata-rata udah pada 80 tahun. Makanya niat saya bawa istri kemari supaya seneng gitu loh Pak. Ketawa. Iya. Jadi di rumah nggak pernah ketawa. Oh nggak pernah. Serahin sama Haji Marco Pak. Haji Marco. Bayangin Haji Marco. Haji Marco baru gabung aja. Haji Marco baru gabung aja tadi udah pada ketawa. Itu tadi tuh namanya apa sih kalau usia 80 tahun namanya? Lansia. Lansia ya, bukan manula ya. Hah? Nelly. Singkatan dari apa Nelly? Nelly. Dia bilang besok mau datang ya boleh. Seneng lah namanya guru-guru kita ya. Dulu udah didik kita zaman kita masih SMA kan labil-labilnya tuh Pak. Usia kita labil. Berapa sih kalau SMA usia kita dulu ya? 17, 18 16, 17, 18 ya. Nah itu kan lagi labil-labilnya Pak. Nah dia ngajar. Nah sekarang usia dia udah 80. Dari 89. Saya bilang udah kita bikin. Nah coba bos ajarin dulu dong. Ajarin dulu dong. Lanjut Pak ya. Gimana caranya cair 10 miliar berdua bos? Paksain. Yang pertama yang tadi itu. Jadi yang pertama kita harus legowo, terima ketetapan dan takdir Allah. Sehingga apa? Jangan kalah sama setan, sama iblis tadi. Karena kita legowo, hajat kita pasti mudah Allah kabulkan. Karena apa? Kita legowo. Seperti Bapak punya perusahaan, sebagai pemimpin perusahaan itu bikin aturan, sementara ada satu karyawan yang tidak menerima aturan yang Bapak bikin. Kira-kira diapain? Ya sudah, cari aja tempat kerja yang lain. Bener enggak? Iya, maka Allah juga begitu. Barang siapa yang tidak mensyukuri atas nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak menerima ketetapan yang aku berikan, kata Allah, maka keluar dari kolong langit
bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Ancamannya seperti itu kalau kita tidak menerima ketetapan dan takdir Allah. Sehingga kita sudah tadi itu jalani, syukuri, nikmati. Yang kedua Bapak harus benar-benar menghilangkan apa yang dirangkum Pak Haji dalam sifat 18 itu. Jangankan 18, 10 nggak boleh. Jangan ke 10, 5 nggak boleh. 1 pun dilarang. Karena apa? Karena itu penyakit hati. Kalau ada satu sifat yang ada di dalam kita penyakit, dia mengembang, virusnya berkembang biak, merusak semuanya. Seperti kata Nabi dalam hadisnya, ingat. Berarti penting hadis ini diawali dengan kata ingat, bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus semuanya. Tetapi apabila dia busuk, satu saja sifat ada di dalam hati kita, maka rusak semua jasad itu. Artinya perbuatannya jadi tidak baik. Apa itu kata Nabi? Dia adalah hati. Itu hadisnya. Ayatnya tambah lebih mantap lagi tentang jiwa. Di surat As-Sams. Nanti dibuka, diingat-ingat, dipraktekin. Nah itu mungkin nanti bisa jadi oleh-oleh kepada istrinya juga. Surat As-Sams yang dimulai dari wasamsi waduhaha. Ditemukan ayat yang bunyinya wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Demi jiwa. Allah bersumpah tentang jiwa, berarti penting banget jiwa kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan jiwa itu dengan sesempurna mungkin. Kata Allah, demi jiwa dan penyempurnaannya. Artinya apa? Kita ini diciptakan, jiwa kita itu maunya Allah sempurna, tidak ada cacat. Supaya apa? Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Pasti, sungguh-sungguh, pasti, niscaya kamu akan beruntung, kamu akan bahagia, kamu akan sejahtera, kamu akan kaya raya kalau kamu, apa kata Allah tadi terakhirnya? Zakkaha. Apa? Membersihkan, mensucikan. Apa yang disucikan? Mensucikannya apa? Hati, jiwa kita. Harus kita, apa kata Allah? Harus dibersihkan, harus dijaga kemurniannya, harus dijaga kebersihannya. Kalau itu jaminannya Allah, apa tadi katanya Allah? Di awal ayat, qad aflaha man zakkaha. Kamu pasti akan beruntung. Qad, pasti, sungguh, niscaya, aflaha, kamu akan beruntung, bahagia, sejahtera, kaya raya pasti, dengan syarat bersih hatinya, suci jiwanya. Tetapi sebaliknya Allah pasti murka. Kenapa Pak? Ayat berikutnya, wa qad khaba man dassaha. Pasti, sungguh, niscaya kamu akan rugi, kamu akan buntung, kamu akan sengsara, kamu akan menderita. Karena apa? Dassaha. Karena kamu mengotorinya. Jadi maunya Allah harus bersih agar kita beruntung. Ucapan kita dikabulkan oleh Allah. Hajat kita dikabulkan oleh Allah. Apa sih hubungannya antara hati bersih dan hajat? Jadi seperti halnya Bapak kalau hatinya bersih, ditanam
di dalam jiwanya itu menjadi taman hati yang indah, semerbak mewangi, isinya kasih sayang, cinta kasih, terima kasih, gembira, kesenangan, ceria, maka seperti hanya Bapak menanam bunga-bunga di sekitar rumah kita menjadi sebuah taman bunga yang indah. Kita menikmati keindahannya, orang lain pun melihatnya juga senang. Seperti hanya kita dilihat orang yang baik. Maka kalau bunga-bunga tadi berbunga, merekah, semerbak, mewangi, kita ingin menikmati kupu-kupu tidak harus mengejar, tidak harus dilari, kita lari, jatuh, bangun, luka, Bondas. bahasa Jawanya bondas. bondas, kabeh, lecet semua, capek, butuh waktu panjang, kupunya kepegang juga rusak. Tapi kalau taman bunganya, hatinya tadi jadi taman yang indah, dikejar nggak kupunya? Kemana kupunya? Datang sendiri kupu-kupunya. Karena banyak bunga. Karena banyak bunga, tertarik. Sehingga termasuk diri kita sama seperti itu. Ilmu Pak Haji yang disampaikan bahwa rezeki mengejar kita, itu dasar utamanya di situ, Pak. Dari lubuk hati yang paling dalam ini harus bersih, tidak terbersit sedikit pun sifat-sifat yang 18 itu. Maka yang datang orang baik, kasih modal, kasih proyek, dikasih pesenan, ada aja pintu rezeki yang Allah datangkan dengan hati kita yang bersih tadi. Ada nggak hubungannya? Ada di situ. Caranya agar kita mengendap dari gejolak jiwa yang kemerungsung, yang gundah tadi, caranya dengan yang pertama tadi, ucap selalu syukur, alhamdulillah, mulai bangun tidur sampai mau tidur. Tidak ada kata lain. Apapun yang terjadi, ucapannya adalah selalu alhamdulillah, 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 ucap syukur. Yang kedua, Bapak sholat taubat 18 salam maghrib sampai dengan isya untuk apa? Membersihkan sifat 18 itu. Diniatkan untuk melunturkan sifat-sifat itu. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya suka gundah. Sapu bersih 18-nya. 2 rakaat sampai 18 kali salam. Waktunya maghrib sampai dengan isya. Fadilahnya luar biasa. Bapak punya amalan yang senilai ibadah selama 12 tahun. Dan diampuni dosanya antara 50 sampai 80 tahun. Fadilahnya sholat sunat habis maghrib sampai dengan isya. Sunahnya 6 saja sunahnya, tapi memantapkan kita biar bersih sekalian, 18-nya kita bersihkan sekalian. Berarti 3 kali lipatnya, 6 kali 3 berarti 18. Ada sifat yang dominan banget di jiwa Bapak, ada 5 sajalah misalkan contoh, maka itu sholat tobatnya ditambah. Di luar 18 tadi Bapak sholatnya 10, 10, 10, 10, 10, ambil yang paling dominan. Misalnya Pak, mikir, komen, ngeluh,
jengkel kepancing jengkel, contoh. Berarti mikir, komen, ngeluh, mikir 10, komen 10, ngeluh 10, jengkel 10, kepancing jengkel 10. Waktunya kapan? Bebas. Bisa Bapak borong habis isya sampai mau tidur, sehingga tidurnya nyenyak ya. Habis sholat 50 salam, habis isya pasti langsung nggak mikir kemana-mana, tidur, jam 12 bisa bangun. Atau Bapak cicil di siang hari kalau waktunya longgar, nggak ada aktivitas, cicil berbarengan dengan sholat fardu boleh. Berarti totalnya 68. Contohnya ada Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Bapak buka di YouTube, dilihat testimoni beliau, sholat sunat 57 salam, hajat terkabul 21 miliar. Contohnya Bapak bisa buka-buka, menambah motivasi. Maka Pak Haji ngajari kita 68. Dasarnya apa? Itu 68-nya, 18-nya itu dari sifat itu kita bersihkan. Habis maghrib sampai dengan isya, sunnahnya 6, kita kalikan 3 jadi 18, pas saja. Yang 5 dari sifat yang dominan di dalam diri kita 10 kali masing-masing. Apa hubungannya dengan hajat terkabul sholat tobat? Bapak buka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Sholat tobat artinya membersihkan diri dari dosa-dosa, membersihkan diri dari kesalahan. Berarti namanya mohon ampun. Kata Allah di surat Nuh itu, mohon ampunlah kepada Rob kalian. Apa balasannya, apa bonusnya kalau kita mohon ampun, kita bersihkan hati kita? Bonusnya adalah wayumditkum bi amwal. Di ayat yang ke-12 ada 5 bonusnya. Kita sampaikan satu aja, nanti Bapak baca sendiri. Wayumditkum bi amwal, maka pasti niscaya akan aku lipat gandakan harta kalian. Maka bahasa sederhana motivasi yang disampaikan Pak Haji biasanya, datang kepadaku mohon ampun, pasti akan aku lipat gandakan hartamu, akan aku kabulkan hajatmu, melipat gandakan hartamu. Itu di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Bapak baca nanti. Terakhir yang ketiga, ini ibadah dasar RDAY, ilmu RDAY yang harus kita paksakan, karena ini maksa hajat kita maksa, maka ibadah kita harus maksa. Hajat kita ekstrim, maka ibadah kita harus ekstrim. Apa itu? Bangun jam 12, jam 00, senyum, mandi pagi, sholat tahajud, witir, pendek saja, baca Quran yang lebih banyak. Baca Qurannya yang lebih banyak. Apa dasarnya? Bapak buka nanti di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Yang dipanggil orang yang tidur, gak boleh tidur. Artinya kalau kita arti bebas itu di tengah malam jangan tidur, bangun. Arti bebas begitu ya, kira-kira begitu. Bangun, jangan tidur. Baik itu kita sedang tidur maupun sedang tidak tidur, artinya jam itu kita jangan tidur, bangun. Ayat keduanya tadi kan, qumil laila illa qalila, bangun. Jadi kalau yang sedang tidak tidur ya tidak usah tidur dan tetap bangun untuk sholat. Kapan bangunnya kata Allah?
di ayat yang ketiganya. Nisfahu awing kusminhu qalila. Nisfahu separuh, setengah. Setengahnya apa? Setengahnya malam. Jam berapa, Pak? Jam 00. Kalau setengahnya siang, jam 12. Waktu zuhur kurang dari jam 12, kadang juga lebih dari jam 12. Ayatnya juga begitu, Pak. Tadi itu kan nisfahu tadi kan kumil laila illa qalila. Nisfahu awing kusminhu. Nisfahu setengah atau kurang sedikit dari, kurang sedikit. Terus disuruh apa lagi? Ayat berikutnya itu auzid alaihi, atau lebih. Jadi jam 12 kurang sedikit atau lebih sedikit. Terus disuruh apa? Lanjutannya tadi bangun, sholat. Lanjutannya warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi kita mulai baca Quran diusahakan jam 1 sudah mulai, sehingga waktunya cukup banyak. Mandi cepet-cepet, sholat 4 boleh, witir 3, selesai, langsung segera baca Quran. Jam 1 hitungan kita 1, 2, 3, 4, 5 4 jam. 1 udah mulai baca. Mulai Quran baca. Iya, itu harusnya tercapai sampai setengah 6 lah terbit matahari. 1 juz itu 1 jam. 1 juz 1 jam. Ajalin dulu. Kalau 1 juz 1 jam berarti bacanya masih alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. 1 jam. 1 jam 1 juz itu berarti 1 juz kan 9 lembar. Ya. 9 lembar. Kalau 1 halaman itu Kalau kan 1 lembar 2 halaman itu 10 menit. 10 menit. Iya. Ya, berarti Jadi 1 halaman 5 menit dia. 1 halaman 5 menit. Iya. 5 menit dibagi 5 berarti hampir 1 menit, apa? 1 menit hanya dapat 2 baris berarti ya. Masih berarti speednya belum, gasnya ditambah lagi berarti. Jadi kalau Bapak bacanya masih seperti tadi, Ajarin bacanya. masih alif lam mim. Jadi harus tambah lagi. Tadi sudah berapa? 1 halaman 5 menit. Iya. Nah, tambah minimal 3 menit dulu, berarti ditingkatkan menjadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu 3 menit. Dipercepat lagi. 1 halaman. 1 halaman. 1 halaman. Enggak, bacanya diulang lagi, dipercepat. Dipercepat lagi. Coba. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 2 menit setengah. 2 menit. 1 halaman. Kalau Bikin 1 bacanya, menit, bikin 1 menit. bikin 1. Bisa. Ajarin. Ajarin. Bikin 1 menit. Jadi kalau 1 menit 1 menit 1 halaman itu ngebut. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Harus terus seperti itu, enggak ada. Terus itu 1 menit. 1,5 lah, sedang. 1,5. Bapak kalau 1,5 berarti 1 halaman kan 3 menit. 1 halaman berarti setengah jam dapat 1 juz. 1 jam dapat 2 juz. Tingkatkan lagi 2 jam 5 juz. Kalau Bapak 1 jam sudah 1 juz, alhamdulillah.
Iya benar. Iya. 1 jam 1 juz. Tingkatkan naik menjadi 1 jam 2 juz dulu deh. Mulai tengah 1 sampai tengah 2, 2 juz. Jam 1 sampai setengah 2, Setengah 1 udah mulai. setengah 1 Habis sampai sholat. jam 1 Iya. paksain untuk bisa 1 juz. Berarti Bapak bisa nyampe 6 6 jam. 6 juz lebih 6 juz sudah dapat. sudah sekarang sudah dapat. Nah ya, oh 6 jam. Oh iya, berarti tinggal 1 jam 1 menit 1 jam 2 juz, setengah jam 1 juz Bapak nyampe 12 speednya. Ya tetap ada ngopi boleh dulu, ada ngopinya juga. Kalau Boleh nggak istirahat. iya boleh istirahat dulu, dapat 1 juz, ngopi dulu 2, 3, 4, 5 menit, nanti cepet lagi nanti ya. Kenapa Allah menyampaikan harus bangun malam kemudian sholat baca Quran? Di ayat yang ke-6 itu fadilahnya Bapak, ayat yang ke-6 surat Al-Muzammil tadi, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mental kita jadi mental baja dengan bangun malam itu. Nggak mudah goyah, nggak mudah ngeluh, nggak mudah capek, patah semangat. Semangat terus, semangat terus, semangat terus. Itu fadilahnya. Yang kedua, itu kan koma. Iya. Dan ucapannya menjadi lebih mantap. Dengan lisan kita dihiasi dengan baca Quran, maka ini kan arusnya arus pendek ke Allah, sehingga istilah Pak Haji ababnya baunya ini bau harum, tercium harum, sehingga gampang terkabul apa yang kita ucap, kabul. Apa yang kita ucap terwujud, apa yang kita mohon kabulkan oleh Allah. Itu dengan fadilah baca Al-Quran. Sudah oleh-olehnya 3 tadi dari Pak Haji. 1, terima takdir Allah. Apapun yang terjadi saat sekarang yang kita terima ini, semuanya pasti terbaik menurut Allah. Dan semua harus kita terima, baik itu takdir yang baik maupun yang positif. Takdir yang baik maupun yang positif. Takdir yang positif maupun yang baik. Jadi selalu baik dan baik, baik dan positif. Nggak boleh ada kata negatif, Pak. Harus ngomongnya positif, harus ngomongnya baik, tidak boleh ngomong jelek. Makanya nanti kalau Bapak punya anak, Tentu. mau nikahin, tidak boleh ada kata-kata doa pernikahannya begini: pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Nggak boleh. Harus dilakukan, dicoret dukanya, tapi pernikahannya dilalui dalam suka dan bahagia. Jangan sampai anak kita seperti kita. Kita baru nikah setahun 2 tahun udah ribut sama bini. Karena doanya itu suka dan duka. Harusnya suka dan bahagia. Jadi anak kita tidak berantem sama pasangan kita. Biarlah kita yang ribut sama istri kita. Tapi janganlah berlaku buat anak kita. Makanya kalau besok mau nikahin anak, bilang sama Pak Penghulu, Pak Penghulu, boleh gak lihat doa pernikahannya putri saya atau putra saya? Pas kita lihat, baca, ada kata suka dan duka. Dukanya dicoret. Coret ya Pak Penghulu, gantinya jadi bahagia. Suka dan bahagia. Kita enggak. Cukup kita. Karena dulu waktu kita nikah, doanya begitu.
pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Semua seruangan. Amin. Yang terakhir yang terus. Yang terakhir yang terkabul duka. Masa baru nikah 4 tahun kita udah cekcok sama istri, baru nikah 5 tahun udah cekcok sama suami. Nggak boleh lah. Suka dan bahagia itu dicamkan banget tuh pada saat kita mau nikahin anak. Kita harus beraniin diri ngadep Pak Penghulu. Pak Penghulu, boleh gak minta doanya? Lihat bacaan doanya. Oh boleh. Ini kertasnya. Nah kita lihat. Ralat ya Pak Penghulu. Saya baru nih seumur-umur jadi penghulu diralat. Ya karena saya nonton YouTube-nya RDAY. Pengalaman si pemilik RDAY Haji Dwi Susanto ribut mulu sama bininya. Awalnya datang kita sayang-sayangan. Waktu datang kita sayang-sayangan, cipika-cipiku sayang-sayangan. Bisa loh Pak, ujung-ujungnya kita diomelin sama istri. Kenapa? Karena kita main HP. Jadi istri kita kesel. Istri kita ngomong, kita main HP. Akhirnya istri kita marah. Papa, keluar. Iya mah, iya mah, iya mah. Tapi akhirnya akur lagi. Sayang lagi, romantis lagi, langgeng lagi. Itu. Kenapa? Ya karena godaan HP ini. Makanya dilaknat sama Allah, HP-nya hang kemarin. Aduh, HP-nya hang. Kebanyakan memori. Karena banyak yang pada masuk nggak dijawab-jawab WhatsApp-nya. Jadi Bapak maunya saya, ucapan adalah doa. Saya mau Bapak harus cair 10 miliar. Gimana caranya? Tadi yang diajarin. Nah dari yang diajarin tadi, ada gak yang sulit? Kalau boleh tahu. Tapi harus dipaksa Pak Haji. Iya. Pak Haji Marco, kalau nggak kita paksa 7 bulan, nggak mungkin kontrakannya sekarang jadi berapa? 21 pintu. Saya kan mendengar YouTube Pak Haji lah, saya paksa bangun jam 00. Iya wajib Pak. Karena gini, kenapa saya maksa bangun jam 00? Karena dasarnya di Al-Quran. Surat apa? Al-Muzammil. Mana mic-nya? Surat apa? Surat Al-Muzammil. Artinya apa di ayat itu? Biar Bapak mudeng. Iya, jadi dipaksa juga oleh Allah itu Pak Haji bangunnya. Ya, coba bahasanya, bahasa Al-Quran. Illa qalila. Bangun lo, itu bahasa bebas, arti bebasnya. Bangun lo, jangan ngerok terus. Bangun. Untuk apa? Sholat. Walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. Separuhnya malam. Berarti jam 12. Separuhnya malam itu 1/2 malam. 1/2 malam. 1/2. Setengah malam. Tengah-tengahnya malam jam 12. Lalu untuk suruh apa lagi? Suruh warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan lancar, dengan cepat. Kok belum lancar, belum cepat, paksain tadi. Makanya orang bilang, Ji kenapa sih lo maksain? Karena di Al-Quran suratnya maksa bos. Hai orang yang berselimut. Jadi kan itu maksa. Yang berselimut berarti kan yang pada tidur malam. Bangun lo bangun, sholat. Bangun lo bangun, baca Quran. Nanti lo kena ajabku dikubur. Sementara ajab dikubur, nunggu sampai kiamat. Nabi Muhammad sampai hari ini belum dibangkitin Pak dari kubur. Karena belum kiamat. Jadi kiamat masih lama. Nah kalau kita nggak baca Quran, siksa kubur. Coba siksa kuburnya berapa tahun? Bapak saya meninggal dari tahun 73, saya umur 3 tahun. Kan saya dari tahun 70. Sampai sekarang belum bangkit dari kubur. Nenek saya belum. Nah, kalau kita udah diingetin sama Al-Quran,
udah diingetin sama RDAY, tapi nggak maksain, orang yang nggak beruntung kita dong bos. Nah jadilah orang yang beruntung. Bonusnya umurnya di atas 100 tahun, bonusnya nggak kena penyakit pikun, bonusnya penghasilan sebulan 10 miliar, bonus yang di akhirat tidak siksa kubur. Kenapa saya tidak siksa kubur? Karena Bapak di dunia udah disiksa sama Haji Dwi Susanto, suruh baca Quran. Jadi Bapak nanti nuntut di akhirat, Allah, gue gak akan disiksa kubur kan? Emang kenapa kata Allah? Kan gue di dunia udah disiksa sama Haji Dwi Susanto. Gue dipaksa suruh baca Quran tengah malam. Biar aja dia yang disiksa ya Allah. Kata Allah, oke. Ya udah gue aja yang disiksa. Ya udah. Tapi enggak lah, Bapak baca Quran, saya dapat tabungan 1 poin di akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya kita dapat. Bareng-bareng. Soalnya gini nih Pak, maaf ya. Pada saat Bapak meninggal, kita nggak bisa ngandelin anak sama istri. Mama, tengokin aku di kubur, Mama. Apa jawabnya istri? Papa, emang dulu nggak dengar Haji Dwi Susanto? Suruh baca Quran nggak mau. Mama kan lagi jagain rumah makan siang palem, siang hari. Emangnya kerjaannya Mama di kuburan? Mama nih jagain yang masak nih rumah makan siang hari. Siapa yang ngelola kalau nggak Mama? Kata istri, kata kita suami, iya deh mah, biarin gue disiksa deh. Janganlah bos, paksain baca Quran. Setuju gak nih omongan saya? Setuju banget. Kenapa pakai mic? Kenapa kok setuju banget kalau gue boleh tahu bos? Padahal gue maksain kok. Karena sudah saya jalani Pak Haji. Iya. Begitu lihat YouTube video Pak Haji, ya. Langsung saya kerjakan mandi. Iya. Gitu. Baru belakangan ada pakai daun pandan, saya ambil malam-malam ke atas pakai daun pandan. Iya. Pak Haji bilang disimpul ngikatnya, saya simpul. Yang pertama lurus gitu aja. Jangan. 9 masuk kan. Biar rezekinya muter di kita aja, nggak pindah ke tempat lain. Iya. Sikat simpul. Tapi Pak, tadi malam nggak ada pandan di rumah. Oh iya nggak apa-apa. Maklum. Pak, depan rumah banyak ya? Oh iya. Boleh. Jadi gini Pak, kenapa saya mesti maksain mandi? Nggak taunya udah dipraktekin nan jauh di sana, nan lama dulu sama orang Yahudi. Jadi orang Yahudi cerita B.J. Habibie. Jadi cerita yang disampaikan Pak Habibie, beliau pas jadi mahasiswa di Jerman itu nggak berhasil jadi ranking 1, Ranking 3. ranking 3, ranking 1 Laki-laki Yahudi, nomor 2 perempuan. 2 perempuan Yahudi juga. Apa ya? Saking penasarannya nyari Pak Habibie, Pengen tahu. bisa ya? Saya kok, padahal apa yang saya kerjakan ini menurut saya katanya itu lebih bagus dari kerjaannya dia, sempurna. Cari tahu dia apa yang dilakukan. Ternyata yang dilakukan adalah dia bangunnya jam 00, mandi, baca Quran, menangis melihat itu Pak Habibie. Kenapa? Dia nggak Muslim tapi baca Quran karena dia yakin dengan baca Quran itu bisa menjadi penolong dia. Dia bisa jadi cerdas dengan baca Al-Quran. Ini kan harusnya saya yang ngerjain. Akhirnya dibalik. Kalau Pak Habibie sebelumnya kan bangunnya jam 2/3, setengah 4 menjelang subuh. Bangun, wudu, sholat tanpa mandi, nggak baca Quran, belajar. Akhirnya dirubah ngikuti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bangun jam, pakai ayat Al-Muzammil tadi. Bangun jam 00, mandi, sholat, baca Quran. Kelebihannya apa? Sholat. Orang Yahudi nggak sholat. Dia
sholat Pak Habibie. Akhirnya dengan praktek itu, dengan bangun mandi segar, encer, gebyur. Kalau kita dulu mandi sama ibu kita sambil Kopiok. sambil di apa Pak? Dikebyok, disiram sambil pinter, cerdas, sambil dimandiin sambil gitu. Sambil mandi dikebyur, balik jadi ranking 1 Pak Habibie. Itu. Maksud saya gini Pak, kalau Bapak mandi, minimal ada aja kesempatan rezeki datang, ada aja jitu. Bos, ini ada pengadaan mobil pickup. Bos, ini lagi ada project di Rantau Prapat. Masalah kita mau kerjain apa yang ngerjain orang lain di subkonin, bebas. Yang penting tuh ada aja itu rezeki datang terus. Karena kita otaknya encer. Baru ngasih ide jadi duit, ngasih ide jadi duit. Karena encer. Dan itu nggak taunya dipraktekin sama orang Yahudi. Akhirnya dipraktekin sama Pak Habibie. Habibie jadinya ranking 1. Tadinya ranking 3. Di mana-mana orang tahajud itu jam 4. Tak Yahudi bangunnya jam 00. Makanya Pak Habibie bangunnya jam 00. Pemain sepak bola, siapa namanya yang terkenal? Cristiano Ronaldo. Bangunnya jam 00. Makanya kaya raya tajir melintir. Lawyer terkenal. Bangunnya jam berapa? Jam 00. Hotman Paris Hutapea. Jam 00 udah berenang, udah mandi jam 00. Jam 4 dia udah aktivitas. Kita baru jam 5 bangun. Wajar kalau mobilnya nyicil, rumahnya nyicil, bahkan istrinya nyicil. Bapak tahu gak istri nyicil? Istri cerewet tuh nyicil, istri nyicil. Istri bawel, istri yang banyak tuntutan, itu namanya istri cicilan, istri nyicil. Kalau bisa istrinya apa? Membahagiakan suami, mendampingi suami, sayang sama suami, ngayomi suami. Bisa? Ya itu tadi yang dipraktekin. Ada lagi ya pertanyaan? Bos. Kalau nggak ada, ajarin cara manggil duit 10 miliar. Tunai. Kalau di sini boleh. Katanya begini. Nggak masuk ya. Kasih centong. Wow. Bagus banget ini pasang centong ini Bapak. Cakep. Jadi intinya ini uang bibit jangan dipakai untuk belanja, disimpan. Oh, disimpan. Untuk umpan. Untuk umpan disimpan. Nah, ini ada fotonya yang ganteng, Ya. senyum, senyum ke kita, ya. Ceweknya juga bahagia menari, menari-nari, ya kan? Ya. Jadi dia senang. Nah, ini kita panggil dengan ada catatan nanti kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas tadi nyentongnya ke dalam, jadi biar masuk kantong, biar ke sini. Kalau ke sana nanti pergi ya. Oh gitu ya. Ada caranya. Filosofinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Nah, kita ajak komunikasi dia. Ganteng, 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 cantik, cantik, cantik. Datang ya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak, datang kawanmu sebanyak-banyaknya ke sini. Undang, ajak,
kawanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu, dia diajak komunikasi. Bahasanya Bapak rubah boleh. Pembukaannya seperti itu, ajak dia komunikasi supaya dia datang bersama, ngundang kawan-kawannya. Intinya seperti itu. Waktunya bebas, habis sholat fardu, sholat sunnah boleh. Waktu longgar di rumah boleh, jangan di masjid. Kalau sholat di masjid nggak usah dibawa, ya. Kalau di bawah rame. Oke? Nanti warungnya biar tambah rame nih. Ntar warungnya biar tambah rame. Orderannya biar tambah banyak bapaknya. Nah, Orderan pickup. pickupnya. Cair ya 10M ya. Sip, cair 10M. Bos, pickupnya nambah ya. Cair ya 10M ya. Kalau Jumat udah ngirim ke masjid ya. Iya. Kabul ya Pak. Ya, amin. Yuk panggil yang dari Garut. Ini doang coba, biar tak kirim ke istri. Oh iya. Oh, dari YouTube ada Pak. Kabul ya Pak. Amin, amin. Kalau ke sana sih enggak. Gampangnya. Google Map ketik rumah makan siang hari dapat itu. Tapi sampai sana ingat, cari saya, panggil. Jangan diem-diem aja.